dan juga mendakwahkannya, menyampaikan, mengajarkannya itu adalah bagian daripada ahlinya Allah. Jadi sebaik-baik kalian yang belajar, mempelajari dan mengamalkannya. Ini orang yang belajar, mempelajari isi kandungannya dan juga mengamalkannya. Ini bagian daripada orang yang dikatakan oleh Nabi adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah. Artinya orang-orang yang dekat, orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan. Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, hadis Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu memiliki ahli dari golongan manusia. Mereka adalah yang ahli Quran dan orang-orang pilihan secara khusus dan paling istimewa di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya? Kita ini pengen, ya, maaf bukan saya, kita ini pengen, ya, bahwa kita ini menjadi orang yang terbaik di antara orang yang baik. Paham maksud saya? Pengen kita menjadi orang yang terbaik di antara yang baik. Kok bisa, Ustaz? Bagaimana? Amalkan hadis Nabi. Amalkan hadis Nabi. Makanya sering kalau kita mendengar, ya, ustadz-ustadz yang menyampaikan, atau kita tadi mendengarkan setiap pembukaan muqaddimah tadi, kan sering kita sampaikan hadis-hadis Nabi, ya. Hadis Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Kita pengen menjadi manusia itu yang paling terbaik di dunia ini. Bukan karena baiknya amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tapi berdasarkan hadis ini Nabi menjelaskan bahwa manusia yang paling terbaik, di antara kalian yang paling terbaik adalah bagaimana dia ini mau mempelajari Al-Quran, mengerti kandungan-kandungannya, dipahami, dihayati, dan juga diamalkan dan diajarkan. Minimal kita tidak bisa mengajarkan, minimal kita mengamalkan. Sebagaimana perintah Allah di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang 155. Ya, itu minimal mengamalkan. Lebih meningkat lagi mengajarkan. Ya. Tapi paling tidak kita semua yang hadir di sini, antum semuanya para jamaah, masuk dalam hadis ini. Gak bisa mengamalkan, minimal mengajarkan. Ya, ini kan di sini Allah mengawal dengan kalimat apa? Man ta'allama, ta'allama ya ta'allamu, itu adalah mempelajari. Mempelajari, memahami, meresapi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena begitu luar biasanya apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu bisa menjadikan orang itu semakin mulia, baik di hadapan Allah. Ya, kita yakin, ya, orang itu kalau belajar Al-Quran pasti akan semakin baik dan mulia, baik agamanya maupun akhlaknya. Jadi kalau ada yang belajar Quran kok, nah ini belajar Quran dari pondok pesantren atau ngaji, tapi kok akhlaknya tidak baik, ini ada yang salah dalam memahami Al-Quran. Bukan menghafalnya, kalau hafal semua orang bisa hafal, kalau baca orang bisa baca orang bisa, ya, anak kecil pun bisa. Sekarang mudah kok belajar Quran itu, dengan berbagai taurekoh, cara-cara itu semakin lebih praktis. Bahkan kalau di grup-grup di media sosial itu banyak pembelajaran training belajar Quran tuh bisa kok, dengan tajwidnya dibimbing, ya, lewat media tadi. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting itu adalah bagaimana bisa mengerti dan paham. Itu loh. Makanya para jamaah Bapak Ibu, disinilah kita bagaimana untuk bisa mengaplikasikan, mewujudkan, merealisasikan, kita bisa minimal memahami, di samping kita sudah belajar seperti ini, bareng-bareng, sama-sama, kita paham isinya, dan kita bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena kita pengen menjadi orang yang terbaik, bukan baik saja, tapi terbaik. Ya, karena kalau orang sudah terbaik, khair, maka dia statusnya adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Bahkan nggak main-main.
Orang yang mau belajar Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya, menyampaikan, mengajarkannya itu adalah bagian daripada ahlinya Allah. Apa? Ahlinya Allah. Jadi sebaik-baik kalian yang belajar, mempelajari, dan mengamalkannya. Ini orang yang belajar, mempelajari isi kandungannya, dan juga mengamalkannya. Ini bagian daripada orang yang dikatakan oleh Nabi adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah. Artinya orang-orang yang dekat, orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan. Ya. Dijelaskan dalam hadis yang lain ya, hadis Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi mengatakan inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki ahli dari golongan manusia. Nah, sahabat ini nggak paham ini. Kok bisa Allah punya ahli, punya keluarga? Qalu manhum ya Rasulullah. Sing panjenengan maksud ya, yang panjenengan maksud itu, yang dimaksud ahli itu siapa mereka? Manhum, siapa mereka? Qala, Nabi menjawab, yang dimaksud ahlina minan nas, ahlinya dari golongan manusia adalah yaitu hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah ahlinya Allah, adalah mereka adalah yang ahli Quran. Yang mereka adalah termasuk bagian daripada ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan orang-orang pilihan secara khusus dan paling istimewa di hadapan Allah. Masya Allah ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Jadi kalau kita pengen menjadi bagian daripada orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diistimewakan, orang-orang yang memang betul-betul dipandang oleh Allah dengan pandangan yang baik, yang mulia, maka jadilah kita menjadi ahlinya Allah. Bagaimana caranya? Ya tadi, orang yang betul-betul mau belajar, mempelajari Al-Quran, memahami isinya, dan sekaligus mau mengamalkannya. Syukur-syukur kalau bisa menyampaikannya, meskipun itu hanya satu ayat. Nah, itu. Makanya pentingnya belajar ngaji seperti ini, atau nanti penjenengan tetap bikin halakoh-halakoh ngaji, ya, memahami kandungan satu ayat dua itu lebih utama, lebih afdal daripada sekedar hanya memperbanyak hafalan tapi tidak paham. Yang paling penting apa? Baca Al-Quran. Yang paling penting juga pahami isinya, apa yang ada di dalamnya, terkandung di dalamnya, dan diamalkan. Itu yang paling utama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna